engkau Allah yang setia.
kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu ya Tuhan setiap saat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak dapat Tuhan melewati Tuhan persoalan dalam hidup kami jika tanpa Engkau Bapa. Kami mohon Tuhan kekuatan dari Engkau Bapa untuk kami dapat melewati Tuhan dalam persoalan yang ada dalam hidup kami Bapa. Kami mohon Tuhan serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu Tuhan. Kau relakan Tuhan semuanya Tuhan demi untuk kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan dengan apa dalam hati kami membalas Tuhan segala kebaikan-Mu Bapa. Kami hanya bisa membalas Tuhan dan pujian-pujian yang akan kami dinaikkan kemuliaan nama-Mu Bapa. Semuanya kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat Tuhan bersungguh-sungguh Tuhan memuji memandang-Mu Bapa. Dan nanti dari hari Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berkata-kata Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam dan bertumbuh dalam hati kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami ya Tuhan dalam perjalanan saat ini Bapa. Biarlah kau tebarkan dengan selamat Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. Semoga Tuhan kami percaya Tuhan mereka akan sembuh Tuhan dan beri-berimu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami serahkan yang kami Bapa. Kami percaya Tuhan kekuatan lebih besar ya Tuhan daripada urusan kami Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pada ibadah pada hari ini. Haleluya. Silakan duduk. Ada sukacita? Kalau gitu kita lanjut pujian yang kedua, Kerahkan Kekuatan. Ya.
Kita akan naikkan pujian bersama. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang memberikan persembahan Momo. Kita akan memberikan kemudian Kecapra dan Tiara. Kita
Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita menaikkan pujian. Telah melihat bukti kasih.
telah diberikan. Dan kasih Kristus saya minta Maria yang kita doa. Shalom, selamat sore semua. Sore. Wah, panas banget ya hari ini ya. Ada yang rasa nggak panas banget hari ini? Ini kemana ini yang kemarin itu kagak ya? Masih capek, masih ngantuk. Kalah sama mamanya seorang tua ini. Kemarinnya baru dari Cirebon Kuningan, besoknya ke Cirebon lagi. Jadi ini ke Subang, besok ke Gabus, besoknya ke Gabus lagi. Kok? Ya, banyak acara pemain betul-betul mulu ya. Kemana Bang Untung? Tadi belum pulang. Oh, belum pulang kerja ini paling dia ya. Jadi Arjuna dan Nana mau ada rapat dari sekolah. oh iya. Kak Aini juga bubar. Siapa lagi yang bubar hari ini? Tapi Maria sama Nika. Oke. Rajin ya. Iya. Besok sehabis pulang dari gereja, kaum muda remaja mau diajak jalan-jalan ke Gabus, mau nggak? Gabus mana ya? Ya ikut, biar tahu Gabus itu mana. Ya, ikut. Mau ditraktir sama yang ulang tahun makannya ayam. Yang ulang tahun siapa ya? Ah iya, sama Ade ya, boleh mamanya Rizka ulang tahun ya, berarti naktir juga ya. Itu mau ditraktir sama yang ulang tahun. Besok selesai ibadah, selesai beres-beres, gazebo, gereja, kunci gereja, kita berangkat ya. Jadi jangan ada yang pada muntah ya, jangan pada mabok. Kasih tahu yang lain. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini kayaknya Sabtu hari ini adalah Sabtu terakhir ya untuk kita beribadah. Bukan terakhir terus kita mau kiamat ya, bukan. Soalnya ini masih Maret. Hari ini Sabtu depan itu tanggal 22 kita benar ya tanggal 22 ya. Sabtu depan itu kita tanggal 22 ibadah Lebaran kan? Ya, Idul Fitri ya. Jadi kita libur. Jadi Rabu dan Sabtu dan Rabu depannya kita liburkan karena kita Idul Fitri ada acara Idul Fitri tetangga-tetangga kita dan kita juga mau beresin plafon ya Pia. Mulai plafon nggak jadi, belum jadi. Oh padahal enak ya. Tukangnya nggak bisa ya. Tukangnya Idul Fitri ada. Oke kalau begitu. Rabu diliburkan, berarti Sabtu diliburkan, Rabu depannya diliburkan lagi ya Pak ya. Baru Sabtunya baru masuk ya. Jadi Sabtu besok kita libur. Rabu, Sabtu libur, tapi Minggu enggak, ya. Terus Rabu depannya libur, Sabtu depannya kita masuk, ya. Kita akan dengar firman Tuhan tentang bangkitlah. Apa? Nah, saya undang saudara bangkitlah berdiri. Enggak ada. Ayo duduk lagi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bangkitlah. ngomong udah bangkit. Duduklah. Kata bangkit itu artinya adalah bangun. Bangun dari tidur, duduk, kemudian berdiri. Kata bangkit juga bisa berarti mati
dan hidup kembali. Ya, jadi kata bangkit itu bisa berarti dari tidur, duduk, berdiri, itu bangkit. Lalu dari mati, hidup kembali. Ya. Tapi kalau listriknya mati pak, saudara nggak bisa bilang, ih bangkit lampunya, bukan ya? Nyala lampunya ya, jangan dari mati lampu terus saudara bilang nyala lampunya, dia bilang, ih bangkit lampunya. Kecuali papanya serius boleh bangkit sinaga ya, itu selamanya itu ya. Bangkitlah. Nah, tadi kata bangkit. Bangkitlah adalah kata kerja. Bangkitlah berarti ada seruan untuk berusaha. Bangkitlah arti kata kerja yang berkata tentang satu usaha atau ada yang dikerjakan. Nah, anak wanita nih, kaum remaja, kaum remaji, kan remaji, pemuda-pemudi kan ya, kaum remaji dan pemudi. Kalau mau rambutnya disisir, kira-kira itu sisir ditaruh di meja terus bergerak sendiri disisir rambut nggak? Horor ya. Nah, kita harus punya usaha pertama kali apa? Memegang, berusaha memegang. Kalau saya cuma liatin sisirnya itu, kira-kira nempel di rambut saya. Nggak mungkin kan? Kita harus gerakkan tangan kita, pegang itu sisir terus diapain? Sisir. Enggak kan? Kita mulai menyisir rambut. Kira-kira kalau menyisir rambut, nempel nggak tuh sisir di rambut? Atau gini aja? Disirami. Kayak Moses kalau keramas, siram air, samponya juga begini doang. Setelah itu disiram air lagi. Begitu dicium bau apa? Bau apa? Karena dia tidak mau usaha untuk ini. Sabun itu dimasukkan ke dalam pori-pori rambutnya supaya bau apeknya hilang. Ada juga yang mandi cuma gini doang. Sabunannya gimana? Siram lagi. Kira-kira bau nggak badannya? Karena sabun itu tidak meresap ke pori. Pori-pori itu apa? Nanti nggak tahu lagi pori-pori apa. Oh, jangan teriak pori-pori, tahu apa pori-pori? Ada lubang-lubang kulit kita. Itu di dalamnya itu ada daki. Dan Mister Daki itu harus digosok, ya, supaya apa? Bersih. Kalau bersih tidak bau. Habis selesai begitu, saudara langsung pakai baju. Nggak pakai baju, harus bau badannya. Dilap dulu benar pakai apa pakai hair dryer. Kan enggak, udah remaja pasti ambil sebuah kata dia, sebuah barang yang berbentuk persegi panjang dengan lembut, saudara apa? Lap itu badan. Kira-kira kalau lap badan gimana? Sampai kering apa asal aja? Hah? Sampai kering loh ya? Ya jujur nih ya, sampai kering apa langsung lari? Esoknya masih basah. Langsung lari, masuk kecuprak. Masih basah. Ini yang mandi anak gadis apa lele? Sepanjang jalannya masih kecuprak air. Dibersihkan, dikeringkan dengan sempurna. Supaya apa? Tubuh kita bersih. Kalau tubuh kita bersih, wangi. Saudara nggak punya emping, tato emping, apa namanya? Panu. Tahu nggak panu? Tahu kan? Penyakit kulit yang putih kayak emping. Nah, nanti di sini itu kan biasanya air tidak dilap dengan sempurna, keringat, apa di mana gitu ada panunya, panuan atau di leher, panuan. Cantik-cantik bukannya doang lehernya panu dulu ini. Ya, bangkitlah artinya kata itu harus seruan
untuk kita berusaha. Ketika kita berusaha itu pasti ke arah yang lebih baik atau yang lebih buruk? Lebih baik. Kalau berusaha ke lebih buruk itu nggak usaha datang sendiri hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita berusaha arahnya itu dari yang jelek menjadi yang baik, dari arah yang mati menjadi arah yang hidup. Bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Apa yang mesti dihidupkan dalam kehidupan kita? Baca di Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11. Apa yang harus dibangkitkan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita usahakan untuk ke arah yang lebih baik, untuk ke arah yang lebih hidup? Ayat 3, ayat 10. Yang ku kehendaki, bagi sama-sama, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ulang lagi di ayat 10. Ya, sok sampai lama. Ya. Yang ku kehendaki, ku diganti dengan nama kita masing-masing. Siap. Dia itu adalah Yesus. Siap ya? 1, 2, 3. Yang Elis kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaan Yesus, di mana Elis menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya Elis akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yesus bangkit, bersoraklah. Yesus bangkit, bernyanyilah. Sebab Yesus bangkit, ada hari esok. Sebab Yesus bangkit, katakan apa? Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup siapa? Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus hidup. Kita akan kupas satu-satu. Kita harus bangkit pada pengenalan akan Tuhan. Kalau saya tanya pada sore hari ini, Rizka, Tuhan itu siapa? Yesus. Yesus siapa? Yesus anak Allah. Anak Allah. Ibunya Allah siapa? Maria. Sebelumnya ya. Sampingnya juga Enggak ada ibunya Yesus. Maria pada sebelahnya ya. Maria. Kan kayak gitu kan? Kalau kita mengenal Tuhan hanya separuh-separuh dan kata orang, pemuda tidak mau baca firman. Ini yang jadi bingung. Yesus anak siapa? Anak Allah. Ibunya Yesus siapa? Maria. Bapaknya siapa? Yusuf. Nah, Yesus anak siapa? Anak Allah. Allah itu suaminya atau istrinya? Bingung. Ya enggak? Bingung. Apalagi kalau kita sudah dengar dari ajaran-ajaran yang lain. Sebab itu pemuda remaja kalau suruh baca Alkitab karena apa? Di ayat yang ke-10 dikatakan kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal Yesus. Itulah sesuatu yang harus dibangkitkan dalam kehidupan kita. Seluruhnya tentang Yesus secara hati. Apa? Hati. Mungkin Tasya sama Revi dulu kenal di luar sana, tapi sekarang mengenal secara hati. Tahu
apa yang gak disuka Tasya, apa yang gak disuka Randy. Maria misalnya sama Flo, memang kenal dari sekolah dulu sama-sama, tapi begitu dekat bisa tahu apa yang disuka oleh Flo. Flo juga tahu apa yang disuka oleh Maria. Itu kata mengenal dia yang harus dibangkitkan untuk kita anak muda. Kita bukan hanya mengenal Blackpink, kita bukan hanya mengenal Dono Kasino Indro. Apa ya? Aduh, saya nggak mengikuti artis-artis zaman sekarang, arahnya sopo ya. Cuma ingatnya Blackpink karena acaranya senang Blackpink itu doang, yang lain tidak tahu. Cipung, Amena, Yaja. Nah, mengenal dia, mengenal Tuhan lewat apa? Pemuda remaja, baca firman Tuhan. Mengenal Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita tahu siapa dia Tuhan yang kita sembah. Itu artinya mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Siapa yang tahu siapa orang yang bisa bangkit dari antara orang mati? Satu. Siapa yang bangkit dari kalian? Siapa? Yesus. Lazarus. Itu bangkit dari kematiannya. Kedua, siapa yang mati dan dibangkitkan? Kan gak pernah baca firman jadi gak tahu. Apa ya? Seorang anak muda yang diusung keluar dari kota, namanya kota apa? Kota apa? Nain. Tapi itu ada yang ngebangkitkan. Ya, Lazarus memang bangkit dari kematian. Seorang pemuda dari kota Nain itu bangkit dari kematian, tapi dibangkitkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ibunya? Oleh siapa kan? Lazarus bangkit oleh siapa? Yesus. Dibangkitkan oleh Yesus. Tapi Yesus bangkit sendiri. Ini karena dia yang punya kuasa kebangkitan. Dan yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Kalau Yesus sanggup menderita, menyangkal dirinya untuk Anda. Oh, sih nggak ada namanya Anda ya? Enggak ada. Anda, enggak ada. Belum Maria, Acareo, Sergius Kiloni, Madi, Maria Hermawan, Rizka, Excel, Mami Jenny, Moses, Papa Erwin, Mama Elis. Kalau dia sanggup menderita untuk kita semua, dengan apa akan kubalas? Dengan apa? Dengan bolos berdoa, dengan bolos baca firman, dengan melawan orang tua. Remaja suka nyanyi, dengan apakah kubalas? Moses, ambil sapu. Setelah kebaikanmu. Mari, berhenti main HP. Belajar. Itukah kita membalas penderitaan Tuhan? Katanya mau hidup dalam penderitaan Tuhan. Kita nih udah enak. Tuhan Yesus gak pernah punya motor. Tuhan Yesus gak pernah punya baju yang keren kayak kita. Tuhan Yesus kemana-mana jalan kaki. Dia rasakan panas, dingin. Dia rasakan semua yang manusia rasakan. Bukan manusia kaya raya yang dia rasakan, manusia yang termiskin
di dunia ini. Sepanjang sejarah tidak ada orang yang lahir di kandang binatang kecuali Yesus. Ada? Ada? Oh enggak, tante. Saya lahir di kandang binatang. Binatangnya apa? Dinosaurus. Maksudnya itu apa? Lahirannya rumah sakit itu dihias dengan binatang-binatang dinosaurus, lukisan, patung, apa segala macam, supaya sampai begitu bayinya keluar, ini dinosaurus, ini T-Rex, ini langsung bisa ngapal. Nah, Rasul Paulus katakan, saya ingin ada dalam persekutuan penderitaannya, yaitu untuk apa? Untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Seorang pengrajin emas atau perak, ketika dia ingin membuat segala sesuatu yang dari emas dan perak, dia akan bakar emas atau perak yang bahannya itu akan dia bakar sampai semua yang jelek itu keluar. Semua yang bukan emas, bukan perak itu keluar, terpisah. Dan ketika emas dan perak itu sudah siap untuk dibentuk, yang bikin pengrajin itu harus lihat. Kalau ada gambar wajahnya di cairan emas, kalau ada gambar wajahnya di cairan perak, itu baru serupa dengan Yesus. Jadi kalau adik-adik tidak mengalami penderitaan saat ini karena Tuhan, adik-adik disangsikan oleh Tuhan. Apakah adik-adik ini punyanya Tuhan atau punyanya hantu? Kan cuma dua, hamba Allah dan hamba setan. Hamba Tuhan dan hamba hantu. Cuma dua di dunia ini pilihannya. Jadi kalau engkau menderita Tuhan, aku mau menderita bersama dengan engkau. Hari Jumat aku mau puasa dan berdoa. Walaupun segodong pring, puasa sebeduk. Dari jam pagi bangun tidur, dari terbit matahari, jam 1 siang buka apa-apa, tapi berdoa. Ada pokok-pokok doa, ada beban-beban doa yang anak muda sampaikan kepada Tuhan. Aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Arti kematian di sini bukan nanti adik-adik minta mati disalib, minta mati dicambuk, minta mati diludahi, minta mati dikasih mahkota duri, bukan. Terus ditulis Indri, bukan. Arti kematiannya kita mati di dalam dosa kita. Amin. Apa yang punya dosa saat ini? Siapa yang punya dosa saat ini? Dosa malas. Kata kerennya apa? Mager, malas gerak. Sekarang keren, kenapa? Mager, kenapa? Galau. Padahal ada di remaja mager itu yang punya itu hanya mayat. Ya enggak? Mayat nih biar kita tolongin nih. Ayo, angkat tanganmu. Ayo, angkat tanganmu. Nanti mati ya. Nanti kalau ada saudaranya mati atau siapa yang mati, kenalannya mati, saudara bisa datang ke dia. Oh tulang, angkat tanganmu tulang. Ah mager. Ayo tulang senyum, jangan serem dan itu tulang. Ah mager. Emang terus orang mati terus ingat mati bilang begitu, orang mati langsung senyum. Lari lah mati. Mati suka bilang, ayo tulang bangun, angkat tanganmu, bangun. Haleluya. Wah, Rizka paling lari duluan. Mager itu punyanya orang ingat.
Mager itu punyanya orang. Kalau saudara mager, malas gerak, malas baca, malas doa, malas puasa, malas berbuat baik. Berbuat baik itu bukan saudara bagi takjil seluruh Indonesia. Udah berbuat baik dengan saudara membantu mama papa dalam hal yang kecil di rumah, skupnya kecil, itu sudah berbuat baik. Tanya abang serius, kerjanya apa? Walaupun dia mahasiswa di IPB, kalau pulang ke home base ngapain bang? Nyapu ya bang? Nyapu, bawa ke moceng, elap-elap toko maminya. Ngepel, sini nih, biar kios yang ngepel. Mami tenang aja, mami jangan urusan-urusan, kadang-kadang masak, beli ayam, lihat YouTube bumbunya apa aja. Yang cewek, mana? Waduh, gimana bisa nyuci baju, nyetrika baju, masukin ke lemari, beberes kamar. Kamarnya udah kayak kamar hantu. BH di sana, celana di sini, kaos kaki di sini, sepatu di mana, tas di mana. Ini kamar atau kamar hantu? Boneka digantung di sana, ada di bawah. Karet rambut ada di Eropa, ada di Kapadokia. Nanti kalau udah mau berangkat nyari baju ribut, nyari apa ribut, nggak ada semua, tidak pada tempatnya. Baju saya mana? Itu ada di atas kulkas. Nggak sekalian di freezer, biar kalau dipakai adem, kerak, namanya es. Ya? Jadi yang pertama itu kita harus bangkit untuk mengenal Dia, mengenal Yesus. Karena Yesus punya kuasa kebangkitan. Dan ketika persekutuan dalam penderitaannya, arti menderita ini, mari layani Tuhan, amin. Mari melayani Tuhan. Ini gereja ini terbuka untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Jangan mager. Bisa ngajar sekolah minggu, saya menghadiri di sekolah minggu. Saya sekolah minggu asal dalam diri, tapi orang Jidak ya. Ayo, lagi baik. Makanya aku jadi guru sekolah minggu. Anak-anak lari begitu berubah. Sini kok. Makan. Cuci piring. Anak-anak susah apa di sekolah minggu? Bagian cuci piring. Makan dulu. Kalau nggak nih, masuk ke dalam punya nih. Enggak ya? Disiapin dengan baik. Ayo siapa yang mau makan? Di sendoknya, di makanannya, ayo makan ya. Yang rapi makannya, berdoa dulu. Berdoa dulu. Idenya berdoa dulu sama makan. Kagak berdoa dulu. Lupa. Sambil laparnya katanya. Kita harus ada di dalam persekutuan penderitaannya, yaitu melayani Tuhan. Capek gak melayani Tuhan? Capek. Pegang kasih itu capek kan Kak? Apalagi kalau ngadat, apalagi kalau salah ya, langsung ditolek. Maria, oleh. Nah, ya aku gereja capek kan? Capek, keringetan. Tapi itulah penderitaan bersama dengan Yesus. Sebab apa? Di dalam Dia kita berserupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan gini, saya anak bos loh, pantang nyapu di gereja. Saya anak bos loh, pantang buang sampah di luar gereja. Semua harus dilayani karena saya anak bos. Lu baru anak bos, gue bosnya. Kalah kan? Lu baru anak bos, gue bosnya. Ayo lo mau ngomong apa? Gitu istilahnya. Dalam kematiannya kita melayani Tuhan, dalam kematian kerendahan hati, dalam kematian apapun yang kita bisa kerjakan buat Tuhan, kita ayo kerjakan buat Tuhan. Ya, Maria jangan batuk.
kebangkitan dari antara orang mati. Jadi pemuda remaja ini ketika kita hidup itu cuma sedikit waktunya. Ketika kita meninggal itu ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, serupa dengan Tuhan, kita dibangkitkan menjadi orang hidup kembali dalam kemuliaan Tuhan. Itu selama-lamanya. Dan pilihannya cuma dua. Di sorga atau di neraka. Di neraka. Neraka itu ada. Dan sorga pun ada. Jadi tinggal pilih. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kalau mau masuk surga, ikutilah teladan Yesus. Jangan ikutin teladannya Tante Elis. Kalau ikutin teladan Tante Elis, nanti kalian gendut semua. Ketahuan bisa aja, tahu aja kalau maaf. Ikutilah teladannya Yesus. Melayani, mengasihi. Walau kadang-kala Yesus mah nggak pernah berdosa ya. Kita mah pasti berdosa. Hari ini ngamuk. Ngamuknya bukan pakai U lagi. Ngamuk. Pakai K. O-nya banyak banget, K-nya panjang banget. Ngamuk. Ada yang suka ngamuk? Ada? Yang ngamuk. Nah, proses ngamuk. Revi ngamuk. Revi nyamuk. Hah? Gak mau. Excel. Ngamuk, ngotot, berantem. Kadang-kadang kalau lihat mama kita tuh kayak musuh tawuran. Mama SMA apa, kita SMA apa. Kalau perlu mama bawa parang, aku bawa gergaji. Ya enggak? Ya enggak? Ya kan, kesel kan? Ngamuk sama mama, ngamuk sama papa. Padahal kalau gak ada mama papa kita jadi apa? Yakin. Ya enggak? Saudara, anak pemuda remaja ini punya mama papa loh, enak. Kalau udah kayak Tante saya punya mama papa, udah jadi mama papa. Nah kalau kalian masih jadi anak-anak gak punya mama papa, jadi apa? Yakin piatu lagi sama pengajian sana, dikasih nasi kotak. Mau? Enggak. Mau Riz. Tadi dia ngambuk. Tadi dia ngambuk. Refleks lagi. Mau nasi kotaknya dia. Mau nasi kotaknya. Jadi yakin piatu enggak enak. Amin. Sebab itu kalau lihat mama papa kita tuh jangan lihat kayak musuh tawuran. Ya? Sebentar-bentar tawuran. Apa mama sama anak, bentar lagi kakak sama adik, bentar lagi papa sama mama, tawuran terus. Ini gimana sih dunia ini? Ya Moses? Nah, CS. mau beli celurit bertawuran katanya. Cita-cita mau beli celurit bertawuran. Orang celurit, bat itu babatin rumput ya. Mau taruh sama SDK kata. Iya. SDK versus SD1. Nah gitu. Jadi kita mau bangkit bersama dengan Tuhan dalam kematiannya. Ketika kita bangkit, kita hidup selama-lamanya di surga. Di surga masih kenal nggak? Ayo. Di surga masih kenal nggak? Revi nanti kalau udah meninggal sama Aca masih kenal nggak kalau udah meninggal? Oh nenek Revi sama nenek Aca. Jangan meninggal sekarang mama yang rugi. Belum dapat batik. Ayo. Revi udah menikah, udah punya suami, udah punya cucu, anak cucu udah kecil, terus meninggal. Kira-kira nenek Revi sama nenek Aca kenal nggak ya di surga? Hah? Kenal. Gue kan nggak pernah baca firman jadi nggak tahu. Kenal. Nanti nih Mama Elis nih, nenek Elis nih sama nenek Lomi kenal. Kalau sampai surga bareng-bareng. Cilomi, selamat datang. Welcome to my
Tenang. Nanti kalau setelah waktu Ilah Maria, kamu masuk neraka nanti. Mama yang boro-boro bisa ngasih Kentucky, kasih air setetes aja nggak ada. Kemarin ya ibu KKR ya, Moses kesaksian begini. Mama, ini makanan paling aku tidak suka, tapi karena aku kelaparan habis. Sampai ayam Kentucky dari Cimahi pun tidak dimakan. Dia sikat itu, ada bawang gorengnya, dia nggak suka bawang goreng. Ada tempe orengnya, dia suka bawang tempe oreng. Ada berapa lembar telur ini sih, mendoyan dia. Kata dia kesaksian, ini makanan saya paling tidak suka. Tapi kan lapar, habis. Ya enggak? Ya. Iya. Tadi siang pas anak-anak makan Kentucky sama nasi gimana? Nggak habis ayamnya, nggak habis nasinya begitu malah puas kalian makan sega kuning es petel namanya jadi pisang yang namanya kudu telur Maria udah dimakan nanti kelaparan kau kalau di sekolah habis ya habis nggak? Habis lapar juga orang mau lagi bilang gitu. Kalau aduna masih ditambahin ego, tahu. Kita juga dimakan. Semua dimakan. Sampai apa? Jadi nanti kita di surga dan di neraka itu saling kenal. Semoga dan harus kalian masuk surga semua bareng Mama Elis. Amin. Tapi Mama Elis duluan ya. Ya kalian kan masih muda. Masih 70 tahun masa Mama Elis itu KKR kaum muda. Antar kalian ya udah lah pulang ke surga lah ngapain? Ya enggak? Nanti yang pimpin kaum muda acak. Sama suaminya. Kamu jadi kalau dari suami pimpin kaum muda. Iya. Udah deh, Excel aja pimpin kaum muda. Atau ibu-ibunya ya. Kebaktian kaum wanita dipimpin oleh pendeta Anastasia Tasya. Waktu pembalap Revisi Sinaga. Selamat ya, Rep. Kok tidak ada yang tidak mungkin toh? Kembali Revisi. Iya enggak? Pemimpin WL. Saudari Ibu Rizka. Rizka Nikmat. Pendoa syafaat Ibu Maria Hermawan. Penyumbang dana Ibu Made. Sekretaris yang tulus langsing Ibu Maria Sikomi. Guru sekolah minggu kekal abadi Florencia. Paling berkuasa Revisi. Servis jadi apa ya? Penyumbang dana aja deh dia insinyur. Ya, tapi jangan kayu jati yang didanain ya, diwalkan dulu. Kita ini semua bekerja buat Tuhan, amin. Supaya kita beroleh kebangkitan di antara orang mati yang hidup selama-lamanya di surga yang kekal. Dan itu bisa kita lalui dengan mengenal Dia, mengenal Yesus. Ayo, Mama mohon kalian satu hari baca satu pasal, bisa? Satu pasal, Matius pasal 1. Nanti malam semua Matius pasal 1 remaja baca. Besok malamnya Matius pasal 2. Besok malamnya lagi Matius pasal 3. Terus 4, 5. Itu 1 tahun habis loh. 1 buku Alkitab. Ya, mau ya? Mau saya sudah Matius berapa? 5. Matius 5 baik. Bolak-balik 1 lagi ke 5 kelalen lagi ke 1 lagi. Ya, baca firman supaya kita mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan apa memikul salib kita masing-masing. Kalian memang belum mengenal apa artinya penderitaan, tapi kalian kalau tidak ada kuota menderita kan? Ya itu salah satu penderitaan.
Kalian gak punya uang jajan yang cukup buat beli seblak aja menderita kan? Ya itu salah satu penderitaannya enggak? Kalian gak bisa beli sesuatu barang seperti teman kalian, ya itulah satu penderitaan juga, ya enggak? Ya? Bukan penderitaan harus disalib. Kita ada dalam persekutuan penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekurangan kita, di dalam keterbatasan kita, supaya kita serupa dengan kematiannya. Artinya apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang jahat di dalam dunia ini. Amin. Boleh berbuat dosa enggak? Boleh berbuat dosa tidak? Tidak. Tidak boleh. Tapi kalau kesalahan, itu oke. Boleh? Salah ngomong, jadi berantem, ya kan? Salah makan, jadi mencret. Salah bantal, jadi sakit sebelah tengkleng, ya kan? Itu kan salah, ya kan? Salah pakai baju kayak Revi, ibadah awal bulan perjamuan suci pakai putih, dia pakai merah. Balik lagi dia marah. Nah, padahal udah tahu awal bulan pakai baju putih, Revi pakai baju merah, padahal pas aja nanti dikerek jadi merah. Kan semua putih yang merah dikerek jadi merah. Hiduplah Indonesia Raya. Marah, Revi marah. Kenapa? Itu mau pakai salah kostum. Emang dia pakai kostum badut? Enggak. Perjamuan suci kan putih, dia pakai merah. Oh ya nggak apa-apa, masuk aja. Emang gereja ini kalau pakai merah dihukum? Kali dikerek di tiang bendera. Ya enggak? Ya. Kita mau hidup dan hidup bersama Tuhan adalah indah. Yuk, maju semua imam musik, imam PL. Tinggal kita nyanyi buat Tuhan. Imam WL, imam singer dan imam musik. Kita nyanyi buat Tuhan. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Dia bukan Tuhan yang kasih kita janji palsu. Dia tidak PHP kita. Dia buktikan sampai kebangkitannya dan kenaikannya sehingga indah.
Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, biar anak muda remaja yang di gereja maupun di rumah, Engkau beserta dengan kami semua. Tangan kuasa Allah yang membuat kami maju, tangan kuasa Allah yang membuat kami hebat, karena Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami percaya janji-Mu, ya dan amin dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah memainkan musik, yang sudah menjadi WL singers, LCD, kolektan Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini, diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk waktu-waktu selanjutnya di dalam ibadah kami. Tuhan kirimkan anak-anak muda lebih banyak lagi. Tuhan kirimkan remaja-remaja lebih banyak lagi untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, membawa berkat kebangkitan daripada Tuhan. Kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda-pemudi dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati dan percaya. Amin.